Betania? Apa kabar Rayon Betania? Ya, kita baru merasakan kuasa Tuhan barusan sangat luar biasa. Kita percaya kita ada di tempat ini semua oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. 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 Bersyukur kepada Tuhan di sesi yang terakhir oleh Rayon Betania sangat luar biasa. Lawatan kuasa Roh Kudus di tempat ini. Kita langsung saja kebenaran firman Tuhan di siang hari ini di sesi yang terakhir. Saya ambil dari Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-28, 29 dan 30. Yang sudah dapat katakan amin. Kita berdiri, kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Daniel 3 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. 1, 2, 3 mulai. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita? Masih ada sukacita. Haleluya. Sebab gereja yang sebenarnya adalah pribadi kita, adalah saya dan saudara. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nilai daripada kita beribadah kepada Tuhan bukan ditentukan kita beribadah di dalam gereja. Katakan amin. Sebab dimanapun kita beribadah, jika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, seperti tadi kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi nilai ibadah kita tidak ditentukan di mana kita beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan sementara membawa pelayanan ini untuk maju dalam setiap pelayanan yang ada. Mungkin kita tidak dapat bekerja pagi, kita akan bekerja malam. Atau mungkin satu minggu kita bergereja di dalam gereja, ibadah raya itu sampai 2 kali. Ini yang sementara Tuhan bawa bagi kita. Tuhan latih jemaat kita untuk bawa dalam suatu kemajuan pelayanan yang ada yang tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini adalah sesuatu yang orang kalau hidup menyadari dengan Tuhan pasti banyak mengeluh, pasti banyak yang kecewa dan putus asa. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Ya, itulah pribadi kita adalah gereja. Nah, iman yang seperti apa yang sudah kita baca tadi? Iman yang mengakui Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan ini adalah sosok yang berkuasa di dalam hidup ini. Iman itu yang kita nyatakan dalam kehidupan ini. Iman itu pun
akan kelihatan ketika kita ditemui banyak persoalan, baik itu pribadi, rumah tangga, apapun persoalan kita. Iman itulah yang berdampak kemanapun kita bawa. Iman itu yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Kebenaran firman Tuhan inilah yang menjawab, yang memberikan pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya hidup bersama dengan Tuhan itu sangat penting. Dan di siang hari ini saya beri tema melewati api dalam kemenangan. Melewati api dalam kemenangan. Kalau dalam perjanjian baru, api dipakai untuk memurnikan emas. Emas yang tinggal di dalam tanah, digali, diolah sedemikian rupa sehingga dibentuk sesuatu yang berharga. Demikian iman kita. Iman kita, jika iman kita cuma biasa-biasa, kita bukan anak Tuhan yang bertumbuh. Tetapi jika iman kita adalah iman yang sangat luar biasa, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia ingin hidup kita bukan cuma sekedar kita memuji Tuhan, bukan cuma sekedar kita bergirang-girang, tetapi dampak dari semua itu akan ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian iman itulah yang dimiliki 3 sosok pribadi yang sangat luar biasa yang kita baca tadi. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sesuatu yang sangat luar biasa. Iman seperti apa saudara yang dimiliki oleh ketiga laki-laki yang sangat luar biasa ini? Mereka mempunyai iman spirit excellent. Mereka mempunyai iman spirit excellent. Semangat excellent itu luar biasa. Excellent itu sangat baik saudara. Miliki iman itu. Miliki ibadah yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena orang kalau cuma ibadah biasa-biasa, orang yang mendapat rasa hadirat Tuhan. Bukan tergantung kepada siapapun yang ada di depan di sini, tetapi Tuhan melihat setiap hati kita. Hati yang hancur, hati yang remuk, terlebih hati yang rendah. Itulah hati yang senantiasa diharapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya sang pemazmur berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita, sebab jika kita kehilangan sukacita, maka kita akan merasa ada yang kurang di hidup kita. Walaupun sudah setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Ini artinya hubungan kita dengan Tuhan cuma ada hari Minggu. Iman yang dimiliki spirit excellent, iman yang dimiliki ketiga orang yang luar biasa tadi. Kita bisa melihat apa yang dilakukan mereka sehingga kuasa Tuhan, roh Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan masalah yang cukup besar saudara. Ketika raja mereka, Raja Nebukadnezar, mendirikan suatu patung yang sangat tinggi yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan, Daniel pasal 3 ayatnya yang pertama tadi, bahwa tinggi dari pada patung itu 60 hasta. Saya mencari 60 hasta itu seperti apa? Kira-kira 30 meter saudara. Kira-kira 30 meter. Raja Nebukadnezar
Dia mendirikan suatu patung untuk disembah. Dan ketika dia mengundang para orang-orang terpenting, wakil raja, bendahara, dan lain sebagainya, yang terpenting di dalam kerajaannya saat itu. Dan ketika mereka diundang, mereka diminta untuk menyembah patung. Musik yang dimainkan, ada begitu banyak musik yang dimainkan, tetapi bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah patung. Yang kita tahu, mungkin saya dan saudara tidak perlu lagi dijelaskan bahwa patung itu seperti apa. Patung itu adalah benda mati yang sesungguhnya tidak dapat kita sembah. Jangan di akhir zaman ini kita punya iman yang mati, iman yang seperti patung yang tidak bertumbuh dari hari ke hari. Seberapa banyaknya jumlah bilangan kita anak Tuhan, atau berapa banyak jumlah kita mau percaya beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang telah dilakukan ketiga orang tadi? Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11 mencatat bagi kita iman seperti apa, saudara, sampai mereka terhindar dari api yang 7 kali lipat panasnya. Orang saja baru mau memasak, mau tak kena sedikit, so rasa angus, rasa pedis. Tetapi ini 7 kali lipat. Nebukadnezar menyuruh anak buahnya untuk membunuh, untuk membakar ketiga orang yang disebut tadi. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun ancaman ini terjadi bagi ketiga orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di siang hari ini mengingatkan kepada kita, jika kita mau percaya sungguh kepada Tuhan, kita hanya menjadi penonton, seperti Mazmur 91 berkata. Kita hanya melihatnya saja. Jika kepercayaan kita adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi tidak akan mengganggu kita. Hati kita tetap tenang, seperti yang dialami oleh ketiga nabi yang sudah kita baca tadi. 3 kali dalam sehari mereka memuji Tuhan. 3 kali dalam sehari mereka menyembah Tuhan dan berlutut kepada Tuhan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita lakukan dalam kehidupan kita? Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Jika kita mau melepaskan setiap beban, setiap tantangan, setiap persoalan dalam kehidupan ini, hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Ini yang dilakukan oleh ketiga orang tadi, yang menjadi teladan bagi kita, yang menjadi teladan dalam setiap iman kita kepada Tuhan. Jika sampai saat ini banyak hal yang belum terjawab, banyak hal yang kita mau belum terjadi, bukan Tuhan yang tidak bisa melakukan. Tuhan itu sedangkan langit dan bumi Dia ciptakan. Apalagi cuma masalah kecil, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah rumah tangga, masalah apapun yang terjadi, itu kecil di mata Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat dalam setiap kehidupan kita adalah hati kita, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan bilang enak sekali karena mau terima kita berberkat Tuhan yang melakukan. Haleluya, glory bagi nama Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan, membangun mesbah dengan Tuhan, itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan melihat itu,
setiap kesabaran, setiap apapun yang kita miliki. Jika kita mau percaya Tuhan ada, maka kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa. Sebab kita percaya di hidup kita ada Tuhan. Katakan amin. Jika kita mau dengar suara Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Makanan yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan ini. Satu hari kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan, berarti kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak cukup kita hanya menyembah dan memuji Tuhan, tetapi kebenaran Tuhan menjelaskan manusia bukan cuma hidup dari roti saja. Sebab firman Tuhan ini adalah kekuatan. Firman Tuhan ini adalah suara Tuhan yang menjadi pelita. Itulah sebabnya sang pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman ini, ketika kita menemui masalah, kita akan loyo, kita akan menangis, kita akan kehilangan sukacita. Tetapi jika firman ini ada dalam setiap kehidupan kita, kita akan mengenal satu demi yang lain. Kita akan tahu apa yang harus aku lakukan. Sebab kuasa firman bermujizat dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian yang dialami oleh ketiga nabi tadi. Kepercayaan yang sungguh luar biasa. Tadinya Raja Nebukadnezar yang begitu keras, yang menuntut mereka untuk menyembah patung yang mati. Mereka yang tidak mau. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Yang layak disembah hanya Tuhan yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan patung yang cuma berdiam. Pertolongannya senantiasa menyertai kehidupan kita. Lewat kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Sehingga sosok pribadi yang sangat keras, yang tidak mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya. Ketika mereka bertiga diikat, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tambah lagi sampai 7 kali. Tetapi ketika Nebukadnezar bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya melihat apa yang terjadi, saudara, bukan cuma 3 orang. Di sana ada 4 orang. Ini suatu pertanda bahwa Tuhan menyertai. Tuhan melepaskan mereka dari maut. Ketika di dalam api, tentu saja akan mati. Secara manusia biasa mungkin kita berkata, tetapi jika kita mengenal Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang dikatakan mustahil. Tuhan pasti dapat melepaskan kita dari setiap ancaman yang terjadi di zaman akhir ini. Jika Tuhan dapat melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego, kita percaya Tuhan mampu pun akan melepaskan kita dari setiap genggaman apapun yang ada dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau melakukan apa mau Tuhan, bukan mau kita manusia. Dalam pandangan Nebukadnezar, percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Dia katakan cuma Tuhan yang sanggup. Tidak ada kuasa manapun yang sanggup. Maka nama Tuhan dimuliakan di dalam ketiga nabi tadi. Nama Tuhan itu pun akan
dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan. Mereka tidak memikirkan jabatan yang mereka ada di dalam kehidupan dipercayakan bagi mereka ketika kita hadir. Mereka tidak memikirkan soal pribadi mereka. Yang mereka pikirkan hanya Tuhan yang mampu melepaskan mereka dari jeratan maut. Dalam kebenaran firman Tuhan, Daniel pasal 3 ini dijelaskan ketika orang-orang mengangkat Nebukadnezar memanggil ketiga orang tadi, keluarlah dari perapian yang menyala-menyala itu. Tetapi orang-orang yang mengangkat itu justru yang mati. Tetapi mereka bertiga, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar atau tidak ada yang hangat. Ini saudara, satu kesaksian kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Tuhan sanggup menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah yang sama yang kita imani, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yang hari ini sementara menyediakan tempat bagi saya dan saudara, imani itu sungguh-sungguh lepaskan yang salah. Perbaharui setiap iman kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk gembala kita, bukan untuk siapa-siapa. Karena ketika saatnya datang waktu Tuhan, kita masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat di atas dunia ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lebih lagi dekat dengan Tuhan, bukan kita takut menghadapinya, tetapi mari kita tambah lagi. Ada hal-hal yang belum beres dalam kehidupan kita, yang mengganggu, yang tidak dapat melepaskan setiap kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadikan setiap motivasi dalam kehidupan kita untuk berbenah, untuk dapat melewati. Sebab api yang dapat dilampaui oleh ketiga tadi itu, api itu pun yang terjadi sekarang dalam kehidupan kita. Mungkin mereka dihukum oleh raja mereka, tetapi berbeda di zaman kita. Zaman kita adalah zaman Yesus Kristus yang telah mempercayakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di tempat ini. Di mana dua tiga orang berkumpul, Tuhan itu ada. Kita lebih dari standar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya iman kita sementara bertumbuh. Tidak sia-sia kita datang di tempat ini. Sebentar kita pulang, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Asalkan kita meresponi bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah pelita dalam kehidupan kita, sehingga api kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, maju terus di dalam Tuhan.